Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 3 Maret 2025, Pekan Biasa yang ke-8. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 17 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita menunjuk bahwa uang dan harta itu jahat. Namun sadarilah bahwa uang dan kekayaan bukanlah hal yang jahat pada dirinya, tetapi di samping bisa menjadi sumber atau sarana kebaikan, keduanya bisa menjadi sumber bencana dan penderitaan. Uang dan kekayaan itu bersifat sangat adiktif, seperti narkoba dan rokok yang membuat orang untuk terus-menerus menggunakannya dengan porsi lebih besar bila tidak segera dihentikan. Jika tidak berhasil dikendalikan, efeknya sangat mengerikan. Ingat nasib orang kaya dalam kitab suci yang akhirnya menerima penderitaan kekal. Bukan karena kekayaannya yang menyebabkan dia menderita seperti itu, tetapi karena sikap terhadap sesamanya lah yang menghantarnya pada kehidupan kekal yang menyedihkan. Saudara-saudari yang terkasih, orang kaya yang diceritakan dalam Injil hari ini sesungguhnya adalah orang kaya yang baik karena melaksanakan hukum Yahudi dengan taat. Namun, ketika Yesus memintanya untuk membagikan hartanya kepada orang miskin, ia serta-merta meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Hati orang kaya itu baik, tetapi hartanya yang banyak mengeruhkan hatinya, dan kekeruhan hati ini membuatnya memilih harta dan berpisah dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, uang dan harta adalah sarana kebahagiaan untuk semua orang, dan itu adalah rahmat dari Tuhan. Seharusnya semakin seseorang memiliki banyak uang dan harta, semakin bebaslah ia melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, indikasi seorang murid Tuhan yang sejati, selain mengikutinya tanpa syarat, juga berani melepaskan segalanya tanpa syarat, hidup dalam semangat berbagi dengan sesama.
Ketimpangan sosial ekonomi masa kini bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena kita yang tidak rela untuk berbagi. Jadi bukan karena Allah diam dan senang, melainkan karena kita manusia sangat lekat dengan uang dan harta dan belum bisa hidup lepas bebas. Sehingga yang terjadi adalah ada saudara-saudari kita yang tidak bisa lepas dari belenggu penderitaan karena keegoisan kita, dan ada sesama kita yang kaya semakin kaya tanpa peduli sesamanya yang menderita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tanggapan kita sebagai orang beriman. Apakah kita mulai sekarang berani untuk bersikap care terhadap sesama yang mendapat kesulitan karena hidup miskin? Apakah kita berani menolong para sesama yang tuna kerja untuk supaya mereka juga mendapat pekerjaan? Dan akhirnya setidak-tidaknya mengurangi penderitaan mereka karena mendapat upah dalam pekerjaannya. Ingatlah bahwa dalam ajaran sosial gereja kita, semua diingatkan tanggung jawab orang miskin adalah tanggung jawab kita semua, terutama yang kaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, gerakkanlah diriku untuk berbagi dengan sesama agar aku pun beroleh kelimpahan rahmat daripadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.